Shalom, saya mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk mengingat kebesaran nama Tuhan, kemurahannya dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita, kemurahan Tuhan. All
kita berdoa. Tuhan yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kami, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kekuatan daripadamu dalam kesesakan kami sungguh terbukti. Pada saat ini Tuhan, kami sangat merindukan hadirat-Mu ada bersama kami. Oleh sebab itu, hadirlah bersama kami dimanapun kami berada. Kami mengundang Roh Allah, Roh Anak, Roh Kudus hadir bersama kami. Kami membutuhkan lawatan-Mu. Engkaulah pegangan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan kami layak mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah ibadah ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3, ayatnya yang kelima dan yang keenam. Amsal 3, ayat yang kelima dan yang keenam. Saya akan membacakan bagi kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya akan membacakan sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam kesesakan kita, dalam kesusahan kita, Tuhan hanya minta kita percaya kepadanya. Percaya untuk penyertaannya, percaya untuk selalu ikut Dia. Mari kita menaikkan pujian kita, arti kehadiran-Mu. Oleh setiap hati kami.
Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita menyerahkan persembahan kita. Kita menyanyikan pujian dari KPPK 233. Aku percaya padanya. Tuhan, dengan kerendahan hati kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Layakan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Usadalino Elto dengan tema Aku Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya kasih Tuhan sertaku. Mari kita angkat pujian ini, percaya. Percaya di saat ku
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau menghantarkan kami di tempat ini dengan baik di dalam anugerah-Mu. Terima kasih juga Engkau memberikan iman, pengharapan dalam setiap keadaan kami. Kami percaya kepada Tuhan, kami yakin akan pertolongan Tuhan yang sanggup menolong kami, menopang kami. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan sangat terbukti sampai pada hari ini. Hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, kami rindu Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kami lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menopang kami, mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini sungguh akan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terkhusus di tengah situasi sulit yang sedang kami hadapi, bangsa kami alami, dan juga situasi secara global yang terjadi di dunia ini. Mari Tuhan, kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk Tuhan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Hari ini kita sangat bersyukur bahwa kita sudah diberkati dengan pujian yang sangat indah sekali. Aku percaya. Percaya meskipun situasi, kondisi yang kita hadapi sangat sulit, dan juga kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-13 dengan judul Doa Kepercayaan. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu persiapkan Alkitab masing-masing. Kita menyimak, memperhatikan bagian demi bagian dari firman Tuhan ini. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan dalam ibadah hari ini saya beri tema Aku Percaya. Aku percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-13 ini ditulis oleh Raja Daud. Daud menuliskan Mazmur ini dalam situasi yang tidak mudah, tidak gampang di dalam hidupnya. Mazmur pasal ke-13 ini, Bapak Ibu sekalian, sangat cocok sekali dinaikkan sebagai doa bagi orang percaya tatkala badai hidup melanda kita. Tatkala masalah, tatkala tekanan, tatkala kesulitan kita hadapi. Jadi ini sangat cocok sekali bagi kita. Dan Mazmur ini juga sangat baik dinyanyikan pada waktu pagi hari, supaya kita mendapatkan, memperoleh kekuatan sepanjang hari-hari hidup kita. Jadi saya anjurkan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kekuatan, salah satu bagian firman Tuhan untuk kekuatan iman kita, bacalah Mazmur pasal yang ke-13 ini. Mazmur pasal yang ke-13 ini Bapak Ibu sekalian sangat indah sekali. Karena di dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Mazmur ini terbagi 3. Yang pertama, Daud mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dia mencurahkan seluruh jeritan hatinya kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di sini, dia mengungkapkan dengan jujur apa yang menjadi pergumulannya secara pribadi. Kemudian yang kedua, Daud juga menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, dia menguatkan imannya, dia percaya kepada Tuhan
yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar baginya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagian demi bagian dari Mazmur pasal yang ke-13 ini. Biasanya kalau orang tertekan, orang stres, orang depresi, muncul berbagai problem emosi di dalam hidupnya. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami sendiri hal seperti ini. Ada perasaan resah, takut, gelisah, kemudian susah tidur, muncul berbagai penyakit di dalam hidup kita. Bisa sakit mah, bisa sakit kepala tanpa sebab. Dan menurut penelitian medis, orang yang depresi, orang yang tertekan sangat mudah sekali diserang penyakit seperti penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit radang sendi, dan ketegangan yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita karena tekanan yang mengganggu kita atau yang kita alami itu akan bisa mengganggu fungsi alami tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan apalagi di tengah kondisi kita menghadapi pandemi virus corona pada saat ini. Nah, bagi kita mungkin Bapak Ibu sudah sekian lama kita tidak beribadah, dari tanggal 22 sampai pada hari ini kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Kita diminta oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, untuk kita tetap tinggal bersama-sama di rumah dengan keluarga kita, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, bahkan belajar dari rumah. Kalau boleh saya tanya, siapa di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini yang sedang berada dalam kebosanan? Siapa yang sedang bosan? Ya, ibu-ibu mungkin bosan karena harus memasak setiap hari. Ibu-ibu juga dengan anak yang kecil juga bosan, harus berbuat apa lagi karena anak minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kebosanan bisa muncul. Kalau kita bicara tentang kebosanan, itu adalah sebuah tanda ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Ini penelitian psikologis yang dituliskan untuk menjelaskan bahwa kebosanan adalah tanda dari ketidakbahagiaan. Kemudian kebosanan itu juga adalah mirip gejalanya seperti depresi. Namun rangsangan kebosanan itu berasal dari luar. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-13 ini sangat menarik dan cocok di dalam situasi kita. Situasi ekonomi yang sedang sulit, situasi di mana kita bosan di rumah, kemudian tekanan-tekanan di dalam hidup kita sebagai siapapun, ayahkah, ibukah, anakkah sebagai pelajar, dan juga banyak permasalahan dalam usaha pekerjaan yang sedang kita hadapi. Mazmur ini sangat cocok sekali untuk menguatkan iman kita. Sekarang kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-13 ini, Daud mengungkapkan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mencurahkan dengan jujur isi hatinya. Yang pertama, dia merasa ialah bahwa Allah telah melupakannya. Daud merasa Allah melupakannya. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Daud merasakan bahwa Allah telah melupakan dia, Allah telah meninggalkan dia. Daud menyangka bahwa Allah melupakan dia. Dan Bapak Ibu sekalian, memang terkadang Allah menyembunyikan wajahnya daripada kita dan membiarkan kita anak-anaknya seperti meraba-raba di tengah-tengah kegelapan, sehingga kita sungguh-sungguh belajar bahwa tanpa Tuhan sebenarnya kita ini sungguh-sungguh tidak mampu. Kita baru saja melewati masa Paskah. Kita melewati bagaimana Allah yang mati dan bangkit itu. Kita ingat peristiwa waktu di kayu salib, Tuhan Yesus pernah meneriakkan satu kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah jeritan hati Yesus, menggambarkan bahwa kesepian Allah melupakan kita itu memang jadi bagian di dalam hidup kita manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus memahami akan pergumulan kita. Akar semua penderitaan kita adalah dosa.
Daud dengan jujur mengungkapkan dirinya, Tuhan, kenapa Engkau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan hal ini terjadi dalam hidup? Kemudian yang kedua, dia diliputi rasa khawatir. Ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi Tuhan aku khawatir? Kata menaruh kekhawatiran dalam diriku ini adalah ungkapan orang yang tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Semua jalan nampaknya tertutup. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada keluarga yang sanggup menolong kita. Kita hanya nampak seperti memikirkan pergumulan kita sendiri. Tetapi apa yang kita pikirkan menemui jalan buntu. Kita putus asa, kita kehilangan akal, bahkan kita bisa marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesama, menyalahkan diri sendiri. Bahkan yang fatal, kita bisa menyalahkan Tuhan. Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Mungkin Bapak Ibu hari ini sedang khawatir tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang berbagai kondisi di dalam kehidupan kita. Ini ungkapan jujur Daud yang kedua. Sekarang yang ketiga, Daud mengungkapkan bagaimana keadaannya, bahwa apa yang dia alami itu menyebabkan dia sedih. Bahkan kesedihannya itu adalah kesedihan yang panjang. Daud mengungkapkan, berkata bahwa kesedihan itu sangat panjang di dalam hidupnya. Ayat yang ketiga bagian B, dan bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dia berkata sepanjang hari dia sedih. Jadi bukan hanya pagi hari, tetapi sepanjang hari hidupnya diliputi dengan rasa sedih. Sebuah kesedihan yang berkepanjangan, sebuah jeritan hati, kemuraman, kegembiraan itu hilang di dalam diri Daud. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Daud berkata di dalam ayat yang ketiga bagian terakhir, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini bagian yang paling menyakitkan. Paling menyakitkan karena bagian ini ialah Daud dalam keadaan susah, sementara musuhnya, dalam hal ini Saul dengan anak buahnya, mereka bersukacita. Mereka merasa menang atas kondisi Daud pada saat ini. Dan pada saat seperti ini, emosi kita biasanya sangat memuncak. Coba Bapak Ibu bayangkan saja, tatkala kita susah, tatkala kita menderita, tatkala kita membutuhkan pertolongan, mungkin kita minta kepada saudara atau teman, tetapi mereka tidak menolong. Namun kemudian kita menemui mereka bersenang-senang, berpesta, atau mungkin dalam waktu-waktu tertentu mereka jalan-jalan. Mereka dengan senang hati melakukan itu, dan itu menjadi sebuah siksaan di dalam diri kita. Biasanya rasanya seperti mungkin dada kita ini ditusuk-tusuk dan begitu sakit. Bapak Ibu yang terkasih, 4 ungkapan Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan ini dimulai dengan kata-kata yang sama. 4 kali ditulis, berapa lama lagi Tuhan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu kepadaku, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku, berapa lama lagi aku bersedih sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. 4 kali Daud mengungkapkan berapa lama lagi. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan situasi di mana Daud pernah mengungkapkan pergumulannya di hadapan Tuhan. Atau dalam bahasa lain, bahasa kita sehari, Tuhan, sampai kapan pergumulan ini selesai? Aku sudah lelah, aku sudah capek, aku sudah berdoa, aku sudah bergumul, aku sudah memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dalam situasi seperti ini. Ada pergumulan yang kita naikkan belum selesai, belum ada jawaban, tekanan tambah meningkat di dalam kehidupan kita. Dari bagian yang pertama ini Bapak Ibu sekalian kita belajar, Daud di dalam Mazmur ini mengajarkan kepada kita, kalau kita punya masalah, sampaikan kepada Tuhan dengan jujur. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, ungkapkan jeritan hati kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan senang tatkala kita datang dengan jujur kepadanya. Inilah tanda bahwa kita ini lemah.
Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mampu menanggung beban itu sendiri. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, dan kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Ungkapkan dengan jujur apa yang menjadi jeritan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam Mazmur ini Bapak Ibu sekalian, Daud datang membawa bebannya di dalam doa. Saya memberi bagian yang kedua, ini poin yang kedua, menaklukkan diri di dalam doa. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus mengajarkan kita harus memandang kehidupan kita dari sudut pandang kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat. Bagi Petrus, kenyataan ini membutuhkan sebuah komitmen. Salah satu komitmennya ialah kita harus tekun di dalam doa setiap hari. Kita harus menguasai diri. Menguasai diri artinya dapat menahan diri. Kalau dalam terjemahan aslinya tidak mabuk. Jadi kita dapat menahan diri. Kemudian kita jadi tenang. Artinya kita berpikiran sehat, berpikiran yang positif, berpikiran yang serius. Namun ada satu problem Bapak Ibu sekalian. Tatkala kita menghadapi kesusahan, tatkala kita stres, tatkala kita sedang menghadapi pergumulan, terkadang kita tidak mau lagi berdoa. Kita enggan berdoa. Kita malas berdoa. Dan muncul sebuah pikiran, apa gunanya berdoa? Apa faedahnya berdoa? Kita kadang mempertanyakan kasih dan kepedulian Tuhan. Namun dengarkan satu kalimat. Di saat kita tidak mau berdoa, justru disitulah seharusnya kita berdoa. Saya ulangi, di saat kita tidak mau berdoa, justru disitulah kita seharusnya berdoa. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa itu mengubah hidup kita. Karena kita berbicara kepada Tuhan. Tatkala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan sebuah gairah, sebuah semangat. Tuhan mengangkat beban kita. Kemudian kita melihat persoalan tidak lagi menurut sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan lain sebagainya ternyata bukanlah hal yang nampak seperti yang kita pikirkan. Karena Allah sanggup mengangkat segala beban di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita mengingat bahwa kita memiliki Roh Kudus, Roh penolong kita. Dia akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita sehingga kita merasa jauh lebih baik. Kita merasa jauh lebih tenang di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Coba Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan di dalam ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama ayat yang keempat. Pemazmur berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu sekalian, semua ungkapan hati ini adalah permohonan agar Tuhan menguatkan imannya, agar dengan mencurahkan isi hatinya dia mendapatkan kekuatan. Karena Tuhan memahami segala pergumulan di dalam hidupnya, dan dia meminta supaya Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupannya. Kemudian di sini juga dikatakan, buatlah mataku bercahaya. Ini adalah sebuah permohonan untuk mengusir awan kegelapan di dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran negatif, ketakutan-ketakutan yang melanda kehidupan kita. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pertolongan, mengangkat semangat kita lagi untuk kita bangkit dari situasi itu. Jadi berdoa itu sangat penting. Jadi kita betul-betul harus menaklukkan diri kita di saat kita tidak mau berdoa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan kalimat ini.
Di dalam situasi kita menghadapi pergumulan, kita harus menaklukkan diri dan memaksa diri kita berdoa. Karena justru di saat seperti inilah kita membutuhkan Tuhan. Atau kita bisa lihat dari sisi lain, pergumulan, kesulitan, permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini diizinkan Tuhan untuk memaksa kita menaklukkan diri di hadapan Tuhan, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Buatlah doa menjadi satu sukacita yang membangkitkan gairah iman dan semangat kita kembali. Saya rindu bahwa dalam situasi seperti ini Bapak Ibu bisa berdoa sendiri, bisa berdoa bersama dengan keluarga, bisa mengungkapkan isi hati di hadapan Tuhan, datang berlutut, menangislah di hadapan Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kemudian bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-6, Daud memperkuat keyakinan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu dimulai tatkala kita mengaku percaya kepada Tuhan di saat kita hidup baru kepadanya. Di saat kita percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi. Mungkin di antara kita masih ingat, dan saya yakin kita hampir semua ingat, dalam pengakuan iman rasuli dimulai dengan kalimat, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita." Bapak Ibu sekalian, pengakuan iman ini bukan sekedar sebuah pernyataan atau bukan sekedar sebuah pengakuan yang otomatis keluar tiap-tiap minggu di dalam hidup kita. Bukan sekedar karena kita orang Kristen, bukan sekedar karena kita ini beribadah, liturgi disiapkan seperti itu, tetapi pengakuan percaya ini, Bapak Ibu sekalian, harus terjadi secara radikal di dalam hidup kita. Radikal itu maksudnya dia memberikan pengaruh yang kuat, tertanam dengan dalam di dalam hati kita, kemudian membangkitkan satu pengharapan iman di dalam diri kita tatkala kita menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, iman itu bertumbuh dan terus-menerus diperlengkapi di dalam pertumbuhannya. Jadi bukan hanya lahir baru, bukan hanya sekedar mengaku percaya, tetapi kemudian iman itu harus diperlengkapi agar mampu menghadapi berbagai kesulitan di tengah dunia ini. Kita harus tangguh menghadapinya karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 bagian B, ada sebuah jaminan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah jaminan kemenangan yang harus kita yakini dengan iman kita. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Bukankah ini hal yang luar biasa? Allah sudah memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa dunia dengan segala problemanya telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Inilah kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan segala pergumulan, permasalahan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca sebuah buku tulisan R.C. Sproul dalam bukunya Renewing Your Mind, atau dalam bahasa Indonesia Perbaharui Akal Budimu. Ia menyatakan beberapa hal penting. Orang percaya itu harus memiliki kerinduan yang benar dan terfokus kepada Tuhan. Kerinduan orang benar itu terfokus kepada Tuhan. Kemudian dia juga berkata, orang benar tidak hanya memahami kebenaran, tetapi dia mengasihi kebenaran itu, mencintai kebenaran. Kemudian dia juga berkata bahwa kalau kita percaya, kalau kita beriman, iman itu bersukacita oleh karena Kristus, bukan berduka cita, bukan ketidakyakinan, tetapi iman yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Kemudian berikutnya, iman yang sejati suka meninggikan Kristus melalui puji-pujian. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Ini kalimat yang kontras dengan ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Dimulai dengan kata,
tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kemudian dilanjutkan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu perhatikan di sini terjadi perubahan di dalam diri pemazmur. Harapannya bangkit, semangatnya bangkit, energinya bertambah, wajahnya juga berubah. Wajah yang tadi muram kesedihan sepanjang hari diganti dengan sebuah sukacita, sebuah nyanyian, keyakinan iman. Dia percaya kepada Tuhan. Masalahnya memang belum selesai, tapi dia percaya bahwa Allah akan menyelesaikan baginya. Itulah yang disebut dengan iman. Bapak Ibu sekalian, dalam keyakinan iman, kadang kita bisa mundur, kadang bisa turun naik di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau belum ada solusinya. Percayalah, sekali lagi percayalah dengan iman kepada Tuhan. Ia sangat mengasihi kita. Sebagai penutup dari perenungan firman Tuhan ini, saya membaca dari sebuah buku yang mengambil ilustrasi demikian. Ada seorang yang bernama Erik Wiesel, seorang pemenang Nobel, orang Yahudi yang selamat dari kekejaman Nazi Jerman. Dia bercerita bahwa waktu dia berada di kamp konsentrasi bersama-sama dengan beberapa orang lain, mereka dipaksa untuk menjadi saksi digantungnya 2 orang pria dan 1 orang anak Yahudi. Ketiga orang ini digantung bersamaan. Kedua orang dewasa Yahudi itu mati dengan cepat. Tetapi anak Yahudi, anak muda ini sempat berjuang kurang lebih setengah jam, menderita di saat dia digantung. Wiesel dengan teman-temannya hatinya teriris-iris melihat perjuangan anak muda yang setengah jam bertahan menjelang kematian ini. Kemudian mereka yang di belakang Wiesel ini bergumam. Mereka berkata demikian, di manakah Allah? Kemudian mereka bergumam lagi, di mana Dia? Mereka kemudian tidak tahan, mereka menjerit, di manakah Allah? Di manakah Tuhan? Mengapa Dia diam? Mengapa Dia membiarkan situasi seperti ini? Kemudian dalam kesaksiannya, Wiesel memang diam, tetapi kemudian dia mendengar sebuah suara yang lembut dan berkata kepadanya, dia digantung di tiang gantungan. Artinya, Allah yang engkau sangka tidak ada itu, justru Dia ada di pusat hidup kita. Dia berada di tengah-tengah penderitaan kita. Selanjutnya para teolog berkata, Bapak Ibu sekalian, bahwa jawaban lain selain jawaban itu sama artinya dengan menghujat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap penderitaan kita, Dia, Allah kita, berada di pusat penderitaan itu. Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak melupakan kita. Dia justru digantung di kayu salib dan berkata, aku mengasihimu. Sudah selesai. Pertanyaannya bagi kita, percayakah kita kepadanya? Silahkan Bapak Ibu jawab sendiri di hati kita masing-masing. Percayakah kita kepadanya? Mari sebagai respon kita atas bagian firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan pujian penolong hidup.
kita bersatu di dalam doa, kita meresponi firman Tuhan dan juga pujian yang sudah kita naikkan tadi. Kita rindu bahwa Tuhan menolong kita dan kita juga menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur bahwa firman-Mu memberikan kami kekuatan. Setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu memiliki pergumulan masing-masing. Kami memiliki berbagai masalah di dalam kehidupan kami, termasuk juga dengan masalah situasi kondisi yang sedang terjadi, yang melanda kota kami, yang melanda bangsa kami, dan juga melanda dunia ini secara global. Hari ini Tuhan, kami rindu bahwa tangan kasih Allah yang Maha Kuasa itu menolong kami, menopang kami, dan meneguhkan iman percaya kami. Hamba berdoa terkhusus buat jemaat-Mu. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, mungkin ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, mungkin ada yang bergumul dengan masalah kebosanan, kejenuhan, dan juga tekanan-tekanan di dalam hidup. Begitu juga mungkin dengan usaha pekerjaan yang tidak mudah saat ini. Mungkin juga bagi rekan-rekan kami, anak-anak kami yang sedang bergumul di dalam studi mereka, anak-anak muda kami yang bergumul dengan masa depan mereka, pekerjaan mereka, teman hidup mereka. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu belajar dari Mazmur pasal yang ke-13 ini. Izinkanlah kami dengan jujur mengungkapkan isi hati kami. Izinkanlah kami, dengarkanlah seru doa kami. Teguhkanlah, kuatkanlah iman kami. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan yang menjalankan ibadah dengan live streaming di tempat masing-masing. Tuhan juga memberkati agar hamba-hamba Tuhan, para majelis, badan pengurus, dan juga setiap kami ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami. Untuk kebutuhan operasional gereja, kami juga bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong kami, mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Dan dialah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Hamba juga rindu ya Tuhan bahwa kasih dan anugerah Tuhan melawat para pemimpin bangsa dan negara kami, terkhusus mereka yang dipercayakan menangani pandemi corona yang sedang terjadi di tengah bangsa kami ini Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, dan tolong juga agar masyarakat bangsa dan negara kami juga mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami bisa bersama-sama, bekerja bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu, terkhusus dari negara kami dan kerinduan kami juga bagi bangsa-bangsa yang sedang mengalami pergumulan ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, teguhkan, kuatkan iman percaya kami, dan tolong agar kami masing-masing meneguhkan kehidupan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan dengan yakin bahwa Allah sangat mengasihi kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau sudah terlebih dahulu menderita, menanggung segala beban, dosa, dan juga pergumulan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk waktu kami berdoa. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian doksologi. Saya undang semua jemaat kita berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah berkat, jadilah saksi dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan. Dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang agung dan mulia ini turun mengalir dalam kehidupanmu, mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.